Ini lagi masuk. Ini lagi siapa ini? Klik audio tapi nggak jelas. Udah kok, cuma tinggal nyoba ini dulu. Apa namanya? Tes.
Oh iya, diulang lagi baru bisa nih Mbak Mara. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Abriyadi, panggilan Abri. Saya adalah Kepala Teknisi PT Esko Utama. Pada tahun 2015 saya juga terakreditasi untuk NSF. Itu adalah lembaga akreditasi khusus untuk biosafety kabinet. Hari ini saya akan membawakan suatu topik tentang bagaimana bekerja yang baik di biosafety kabinet, laminar, dan juga untuk lemari asam, fume hoods. Nanti akan dibahas satu persatu.
Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa itu ESCO. Nah, ESCO itu adalah perusahaan dari Singapura, nama lengkapnya ESCO Micro, yang berdiri sejak tahun 78. Dan kita berkembang, produk-produk kami adalah produk lab, produk medical, dan juga produk-produk custom healthcare. Mungkin kami lebih terkenal di Indonesia untuk produk lab-nya, yang mana biosafety kabinet, laminar, dan lemari asam fume hood. Kami juga tersebar di seluruh dunia, baik itu kantor cabang langsung seperti PT ESCO Utama, dan juga ada banyak kantor distributor yang memang mendistribusikan alat-alat ESCO ke seluruh dunia. Nah, apakah kita sadar apa yang membuat kontaminasi di sekitar kita, apa yang membuat kecelakaan di sekitar kita. Nah, sumber bahaya itu pada lab umumnya itu adalah sampel biological agent, sampel biologi, kimia, binatang, peralatan yang tajam, elektrik, dan terakhir adalah manusia. Mungkin dilihat dari sini, manusia adalah faktor yang paling berat untuk dikontrol, karena oleh karena itu kita selalu ada SOP kalau di lab. Good laboratory practice ini hanya refreshment aja, saya yakin semua orang lab sudah tahu. Tapi apa yang paling penting? Nah, misalnya makan, minum, merokok itu tidak boleh di lab. Zaman dulu mungkin pipet, ada yang pakai bola pipet itu ya, bola sedot itu, jika misalnya rusak mereka sedot dengan mulutnya, itu tidak boleh. Dekontaminasi limbah ini menjadi persoalan umum, karena tentunya sebagai orang yang sadar lab, kita tahu bahwa pentingnya untuk mendekontaminasi limbah sebelum dibuang. Karena masyarakat di Indonesia, jika kita buang sampah, anggap aja petri dish, kita buang ke sampah biasa, maka akan banyak orang akan melihat peluang untuk mengambil petri dish tersebut. Nah, ini dapat menyebarkan penyakit ke masyarakat umum yang mana mereka mereka awam terhadap lab. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang lab. Sebelum kita bekerja, tentunya kita harus tahu dulu sampel kita itu seberapa berbahayanya. Nah, di sini ada kelompok resiko yang mana dibagi 1, 2, 3, 4. Kelompok resiko 1 itu adalah kelompok sampel yang mana tidak berbahaya buat manusia. Misalnya Bacillus subtilis, tidak berbahaya, kita sudah kebal. Kelompok resiko 2 itu mulai membuat sakit manusia, akan tetapi penularannya tidak mudah, pencegahan dan obatnya pun tersedia banyak. Misalnya flu. Nah, grup resiko 3 ini sudah membuat kematian, penularannya mudah sekali, airborne, pencegahannya ada walaupun mungkin lebih sulit, pengobatannya juga demikian. Misalnya yang terkenal di Indonesia adalah TBC. TBC merupakan salah satu penyakit yang di Indonesia cukup mematikan, terutama di bagian-bagian jauh dari kota ya. Grup resiko nomor 4 adalah kelompok resiko yang mana kalau kena pasti mati, penularannya juga sangat mudah. Nah, untungnya di Indonesia ini belum ada masuk virus-virus seperti ini. Contohnya aja virus Ebola. Nah, sekarang kita akan melihat gimana cara kita untuk mengendalikan risiko. Nah, dalam biosafety, keselamatan biologis, itu kita tentu saja prakteknya harus tepat. Ini kan praktek good laboratory practice. Peralatan, harus sesuai. Nah, fasilitas itu kita bicara tentang keuangan.
Untuk biosafety level 1, jadi ini pun ada tingkatan-tingkatannya, seperti grup resiko sampel yang dianalisis di lab. Nah, contohnya biosafety level 1. Biosafety level 1 untuk grup resiko 1 yang mana tidak berbahaya, maka kita tidak membutuhkan peralatan khusus di sini. Nah, yang penting adalah kita punya ruangan standar terpisah, fasilitas wastafel sudah cukup. Karena sampel kelompok 1, kelompok resiko 1 itu tidak berbahaya buat manusia. Nah, ini kita naik kelompok resiko 2, itu sudah mulai harus adanya akses terbatas, pada pintu ada gambar stiker biohazard, harus ada biosafety cabinet, personal protective equipment. Tambah lagi, karena ini kelompok resiko 2 sudah mulai membuat penyakit, harus ada autoclave untuk dekontaminasi limbah. Nah, grup resiko 3, biosafety level 3, itu untuk kelompok resiko 3, kita tidak hanya punya peralatan seperti di biosafety level 2, tapi kita juga mulai punya pengawasan medis. Kalau dekontaminasi limbah khusus harus ada juga. Lalu untuk fasilitasnya, ruangnya ada ruang pemisah ruangan, pintunya interlocking door, jadi satu pintu dibuka, satu pintu yang dalam nggak bisa dibuka. Demikian. Aliran udara negatif. Nah, ini secara persiapan untuk membangunnya jelas lebih kompleks. Untuk kelompok resiko 4, biosafety level 4, itu misalnya itu adalah biosafety level 3 ditambah lagi dengan misalnya mandi. Semua yang masuk sebelum keluar harus mandi. Dekontaminasi semua alat, semua material dilakukan setiap saat. Setelah kerja, alat pelindung BSC pasti ada, kebanyakan yang dipakai adalah BSC kelas 3. Dan PPE-nya tidak sembarangan, tidak bisa hanya dengan jas lab, tapi juga mulai pakai pakaian seperti astronot, yang mana bertekanan positif. Ini kira-kira summary-nya. Summary-nya untuk biosafety level. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan pekerjaan kita di tempat yang mana aman. Jadi aman dalam hal ini bisa berarti aman untuk sampelnya, itu berarti laminar, atau juga aman untuk user dan lingkungannya, misalnya di biosafety cabinet ataupun fume hood. Nah, di sini kita akan mulai dulu dengan teorinya. Sebelum kita masuk laminar dan biosafety cabinet, tentu saja sebelumnya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan udara yang bersih. Udara yang bersih adalah udara yang mana partikelnya dikontrol. Jadi ada standarnya kontrolnya. Nah, dipakai di mana udara yang bersih? Misalnya produksi obat, laboratorium, industri mamin, makanan minuman, itu juga selalu pakai. Nah, tadi kita ngomong tentang standar udara yang bersih. Nah, standarnya dari mana? Nah, standarnya kita bisa lihat dari standar ISO. Juga ada standar US Federal Standard, itu sama sebenarnya. Bisa terkorelasikan satu sama yang lain. Untuk bagian farmasi, mereka lebih sering memakai standar GMP, misalnya grade A, grade B. Itu pun terkorelasi dengan standar ISO. Jadi pembacaan standar ISO ini adalah per 1 meter kubik hanya boleh terdapat maksimal berapa partikel, seperti yang ditulis di tabel tersebut. Misalnya, ini saya ambil contoh, misalnya biasanya standar produk ESCO kan di ISO kelas 3. Nah,
Isoklas 3 itu apa? Udara isoklas 3 artinya udaranya itu dalam 1 meter kubik udara hanya boleh terdapat maksimal 1000 partikel ukuran 0,1 mikron, 237 ukuran 0,2 mikron, 102 partikel dengan ukuran 0,3 mikron, 35 partikel dengan ukuran 0,5 mikron, 8 partikel dengan ukuran 1 mikron, dan 3 partikel dengan ukuran 5 mikron. Tapi 3 di sini tulisannya 2,9. Nah, jadi semua angka yang lebih dari angka ini akan langsung, maaf, tadi bukan 2,9 ukuran 5 mikron, tapi 0,29 atau 0. Ya, jadi misalnya terdapat 1 partikel ukuran 5 mikron, maka dia sudah tidak lagi masuk ke isoklas 3, dia langsung masuk ke isoklas 4. Nah, apa yang diperlukan untuk membuat udara yang bersih adalah nomor 1 adalah filter udara. Ini seperti air, kita butuh filter dan kita butuh sesuatu yang mendorong. Kalau air, pompa air. Kalau udara berarti kipas. Nah, karena kita butuhnya fan dan filter, seringkali biosafety cabinet laminar juga disebut FFU, fan filter unit. Nah, sekarang kita lihat filternya. Itu filter yang dipakai untuk udara itu ada 2 namanya, HEPA dan ULPA. Nah, HEPA itu efisiensi HEPA ada di 99,99% untuk partikel 0,3 mikron. Sedangkan ULPA itu 99,999% untuk partikel 0,1 sampai 0,2 mikron. Jadi memang lebih bagus yang ULPA ya. Nah, sekarang kita masuk ke laminar, kita sudah tahu udara yang bersih seperti apa. Kita masuk ke laminar. Nah, laminar ini prinsipnya adalah dia alat penunjang yang memberikan udara yang bersih, bebas partikel. Tujuannya itu hanya untuk melindungi sampel, tidak melindungi operator. Nah, kecepatan yang lazim ada di laminar itu 0,3 sampai 0,5 meter per second. Ya, sekali lagi ini hanya untuk melindungi sampel, tidak untuk melindungi operator. Jadi sampel-sampel yang masuk ke laminar adalah sampel non patogen, tidak membuat penyakit. Misalnya sampel makanan, sampel minuman untuk dicek boleh pakai laminar. Nah, kira-kira gambaran kerjanya seperti ini. Udara akan disedot oleh blower, lihat panah yang warna hijau dari atas, masuk, lalu blower menghembuskan udara tersebut melalui filter. Yang keluar, tanda panah merah adalah udara yang bersih. Nah, memang laminarnya ada 2 jenis. Satu horizontal, dalam artian kita kalau duduk kerja, kita akan lihat depan kita persis itu filternya. Satu lagi vertikal. Kalau kita mau lihat filternya, kita harus menengok ke atas baru kelihatan filternya. Jadi berbeda secara desain dan secara desain. Tapi performanya dan tujuannya tetap sama, melindungi sampel. Nah, tentu saja ada perbedaan, pasti ada kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan laminar horizontal adalah produk yang sensitif dapat diletakkan dekat pada filter. Karena ketika ada debu atau kontaminan, mereka akan terdorong langsung keluar, lebih kuat anginnya. Nah, aplikasi yang biasa tempat aplikasinya itu biasanya untuk laminar horizontal itu misalnya kultur jaringan. Nah, ini yang biasa sering dipakai untuk laminar horizontal. Nah, laminar vertikal, nah ini berbeda. Kalau horizontal kita karena seperti kipas angin, filternya ada di depan kita, maka kita akan pasti merasakan banyak angin dari yang keluar dari filter tersebut. Jadi untuk user mungkin lebih dingin gitu ya. Nah, kelebihan laminar vertikal nomor 1 adalah jika kita pakai
barang yang besar, anggap aja di gambar ini mikroskop, kita akan melihat bahwa udara dari luar tetap tidak bisa masuk ke bagian dalam unit, ke bagian tempat kerja kita, karena ada aliran udara yang menghalangi udara dari luar bisa masuk. Laminar vertikal lebih banyak dipakai di lab mikro. Pada umumnya hampir semua lab mikro pakainya laminar vertikal. Mikrobiologi, bioteknologi, kebanyakan pakainya laminar vertikal. Nah, ini kira-kira simulasinya, fotonya, bahwa kita lihat di kiri itu adalah laminar horizontal. Kita masih lihat ada asap yang masuk ke dalam. Sedangkan laminar vertikal kita lihat bahwa asapnya tidak ada jalan masuk ke dalam, tapi dia langsung keluar aja. Oke, untuk laminar karena lebih simpel ya, lebih cepat kita memahaminya. Nah, sekarang kita akan masuk untuk biosafety cabinet. Oke, ini ada bagian atas akan ada hitam-hitam. Ini saya akan coba tutup dulu. Bentar. Kadito punya galak lah. Masuk ke ditu enak. Laminarnya masuk ke ditu. Tadi aja bisa. Kadito. Iya, ini masuk anak kadito. Perlu dipindahkan. Ke bawah aja, ke bawah aja. Bawain aja. Ya, lebih mendengar. Oke, sekarang kita masuk ke biosafety cabinet. Nah, biosafety cabinet perbedaannya jika laminar dia hanya punya satu aliran udara, yaitu downflow. Kita sebutnya downflow. Nah, biosafety cabinet memiliki inflow. Jadi tidak hanya downflow, tapi dia juga memiliki inflow. Nah, inilah yang membedakan biosafety cabinet dengan laminar. Biosafety cabinet itu tujuannya melindungi, tidak hanya melindungi sampel, tapi juga melindungi user dari paparan, mungkin sampel kita bersifat patogen. Nah, jadi biosafety cabinet juga melindungi operator, user, dan juga lingkungan. Nah, inflow ini penting untuk biosafety cabinet karena inflow, karena adanya aliran udara yang masuk ke dalam kabinet, ini melindungi operator, melindungi user. Nah, maka standar yang ditetapkan untuk biosafety cabinet, standar yang penting adalah inflow. Kecepatan inflow tidak boleh lebih kecil dari 0,4 meter per second menurut standar Europe IN, atau menurut standar NSF tidak boleh lebih kecil dari 0,5 meter per second. Nah, ini standar patokan ya. Nah, mau lebih besarnya berapa? Ya bisa berapa aja. Nah, tipe-tipe biosafety cabinet itu ada banyak. Ada biosafety cabinet kelas 1, 21, 22, 2B1, 2B2, dan kelas 3. Yang pasti kelas 1 sudah obsolete, sudah tidak diproduksi lagi. Sebenarnya bukan tidak diproduksi, tapi berubah menjadi ductless fume hood, lemari asam tanpa cerobong. Nah, 21 dan 22 dah sebenarnya sama aja. Sekarang sudah jadi 1, 22. 2B1 dan 2B2 masih ada. Nanti perbedaannya kita akan lihat kenapa kok ada istilah A dan B. Nah, biosafety kelas 1 hanya melindungi operator dan lingkungan, tidak melindungi produk. Jadi udara akan disedot masuk lalu dibuang ke atas. Ini persis seperti lemari asam. Itu kenapa kalau misalnya ini filter yang dipakai di BSC kelas 1 adalah filter ULPA atau HEPA, jika diganti menjadi filter karbon, dia sudah sama dengan
ductless fume hood, lemari asam tanpa cerobong. Itu kenapa orang lab mikro tidak ada memakai BSC kelas 1, sehingga produk ini sudah tidak ada di pasaran internasional. Biosafety kelas 2, nah ini biosafety yang umum, melindungi operator dan produk. Nah, bedanya kelas A dan B, kelas 2A dan kelas 2B ada pada pemakaian atau pemasangan instalasi cerobong atau pipa untuk exhaust. Nah, kelas A tidak perlu memakai cerobong, sedangkan kelas B diharuskan memakai cerobong. Nah, kita akan lihat udara akan masuk dari depan, itu yang warnanya hijau itu adalah udara inflow, itu yang kita sebut inflow. Nah, lalu masuk ke ruang filter, bagian atas ada, yang bagian atasnya ada exhaust filter, bagian bawahnya ada downflow filter. Yang ke atas di exhaust, yang ke bawah itu kita sebut downflow, sama seperti laminar. Kelas B ini yang pakai ducting, pakai cerobong asap, ada pemasangan pipa. Cara bekerjanya tetap sama, melindungi operator dan sampel. Nah, sekarang kenapa saya harus memilih kelas A, kenapa saya harus memilih kelas B, itu dilihat dari pemakaian, ada tidaknya pemakaian bahan kimia atau zat-zat yang mudah menguap misalnya, atau dan juga zat-zat yang bersifat racun. Jika ada kimia atau bahan yang mudah menguap atau zat yang bersifat racun, maka diharuskan memakai kelas B. Kenapa kok kita harus pakai kelas B? Karena kita tidak akan pernah bisa memastikan tanggal berapa, tanggal hari apa, filter exhaust itu bocor. Nah, ketika filter exhaust itu bocor, secara langsung semua yang tersimpan di dalam ruang antar filter itu akan bisa keluar ke ruangan. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Itu kenapa untuk kelas B itu harus ada pemasangan cerobong asap. BSC kelas 3 ini tipe yang tertutup, ini agak jarang memang. Dia tekanan udaranya negatif di dalam, pakai sarung tangan, jadi tidak ada sentuhan langsung dari operator ke sampel. Oke. Nah, biosafety cabinet laminar itu harus setiap kali disertifikasi untuk dicek performanya masih bagus enggak. Di gambar bawah itu ada tes kecepatan, inflow, downflow, aliran udara, tes integritas filter masih bagus atau tidak filternya. Nah, kira-kira demikian untuk laminar dan biosafety cabinet. Nah, sekarang bagaimana jika kita misalnya di rumah sakit untuk meracik obat kemo, apakah bisa pakai BSC? Maka jawabannya adalah tidak. Kita memakai kabinet yang lebih cocok untuk peracikan obat kemo, karena untuk biosafety kabinet dia tidak ada fitur yang aman untuk penggantian filter yang aman jika sampelnya ternyata alatnya ternyata dipakai untuk dispensing obat kemo. Nah, kita akan masuk ke bagian kimia, chemical. Apa aja di kimia ada banyak bahan berbahaya. Formalin ini membuat kanker, bensin sama juga. Hidroklorik acid ini merusak paru-paru ya, nitrik acid ini juga sama paru-paru. Nah, semua bahan kimia itu tentu saja bisa menyebabkan penyakit, tapi ada jikanya. Jika konsentrasi yang masuk ke dalam tubuh kita melewati batas. Nah, secara alami tubuh kita memberikan respon terhadap semua zat-zat kimia yang masuk secara berlebihan. Misalnya iritasi pada mata, sesak napas. Nah, itu adalah reaksi-reaksi spontan yang dikeluarkan oleh tubuh sehingga kita sadar bahwa ini ada kita sudah terpapar oleh bahan kimia yang kelebihan. Oh, tangan gatel itu juga. Nah, kenapa harus pakai lemari asam yang baik? Untuk alasan keselamatan tentu saja.
Nyawa manusia lebih mahal daripada segala sampel kan ya. Apalagi biaya rumah sakit dan asuransi sekarang tinggi sekali. Nah, lemari asam itu ada dua macam. Satu itu adalah ducted fume hood, yang mana lemari asam konvensional pakai cerobong asap. Jadi diperlukan instalasi pipa pada lemari asam jenis ini. Satu lagi ductless fume hood. Nah, jenis lemari asam ini tidak membutuhkan instalasi pipa, langsung bisa dipakai. Nah, kira-kira kerja lemari asam itu sama dengan biosafety kelas 1 tadi. Jadi udara akan disedot dari luar di bagian kerja kita, lalu dibuang ke atas. Mau ducted atau ductless sama saja, hanya bedanya ketika kita pakai lemari asam konvensional, pakai cerobong asap, pakai pipa, segala macam uap yang ada di dalam kita hanya pindahkan keluar ke bagian luar. Ada aturannya bahwa pemasangan pipa harus lebih tinggi dari gedung tersebut, kira-kira 1 sampai 2 meter. Lebih tinggi. Jadi masangnya tuh di atap, buangannya selalu di atap. Ya. Nah, kalau gedung di sekitar kita ternyata gedungnya tinggi-tinggi, itu harus lebih tinggi dari gedung yang ada di sekitar kita sebanyak 1 sampai 2 meter. Itu kenapa? Sulit sekali misalnya kita ada pemasangan lemari asam di tengah-tengah kompleks yang mana ada gedung-gedung tinggi. Nah, itu agak sulit. Nomor 2 adalah ductless fume hood. Ini kalau lemari asam konvensional kita buangnya keluar. Kalau ductless fume hood kita serap dulu. Uap kimia yang mau dibuang itu kita bersihkan dulu. Caranya gimana? Caranya dengan adanya carbon filter. Jadi kita pasang carbon filter gunanya untuk menyerap uap kimia. Jadi yang dibuang nantinya itu sudah lebih bersih atau jauh lebih rendah konsentrasinya. Nah, bagian-bagian pada lemari asam yang perlu tahu adalah ses, misalnya ses itu kaca penutup, baffle bagian dalam, work surface tempat kerja kita, airfoil mungkin bagian depan itu untuk menjaga angin yang masuk itu tidak ada turbulensi. Nah, ses itu kaca, baffle bagian belakang. Tentu saja bagian belakang baffles ini tujuannya sebenarnya mengeliminasi dead spot itu adalah bagian yang tidak tertarik, bagian di satu lemari asam yang tidak akan tertarik udaranya. Nah, ini buruk karena bisa menyebabkan turbulensi. Nah, jadi dengan adanya baffles, dead spot dieliminasi. Ses itu kaca depan yang bisa diangkat ke atas. Nah, normal itu ses itu vertikal, diangkat ke atas. Nah, tapi sebenarnya ada juga tipe horizontal. Jadi kacanya digeser ke samping kiri dan kanan. Ada dua lembar kaca yang bisa digeser-geser. Yang mana untuk beberapa analis menggunakan bahan kimia yang eksplosif, ketika reaksinya eksplosif, ses ini akan juga bisa berfungsi sebagai pelindung tubuh kita. Nah, karena tujuannya bagus, ses horizontal, maka yang terakhir dibuat ses kombinasi. Jadi tetap bisa naik turun seperti vertikal, jadi tinggi naiknya. Tapi bagian dalam ada dua lapis, dua lembar kaca, atau dua lembar kaca yang kita bisa jadikan satu untuk melindungi kita dari sampel-sampel yang bersifat eksplosif. Jadi kombinasi menyatukan keuntungan dari vertikal dan horizontal. Airfoil ini hanya untuk mengurangi turbulensi untuk udara yang masuk ke dalam lemari asam. Nah, bagian yang penting dari lemari asam sebetulnya yang kita butuh cek itu adalah tempat kerja. Nah, tempat kerja itu sebenarnya ada banyak macam material yang kita bisa pilih, tapi pada umumnya itu adalah fenolik. Ya, fenolik. Nah, memang fenolik ini tahan terhadap banyak sekali kimia, bagus. Temperatur resistennya, tahan terhadap panasnya juga cukup bagus.
Akan tetapi kalau pembakarannya itu ternyata ekstrem, lebih dari 100 derajat Celcius, nah lebih baik disarankan itu untuk memakai keramik. Karena keramik lebih tahan panas lagi daripada fenolik. Kalau fenolik terpapar suhu yang terlalu tinggi, akan pasti bergelombang bagian tempat kerjanya. Kita nggak mau hal seperti itu terjadi. Jadi pemilihan di awal sebelum pembelian itu penting. Bisa nggak diganti? Kebanyakan lemari asam yang beredar internasional itu pasti bisa ganti worktopnya, walaupun itu lemari asam yang lama misalnya. Nah, gimana memakai lemari asam yang aman? Nomor satu tentu saja pembuangannya berfungsi dulu, exhaust systemnya berfungsi, karena ini adalah jantungnya dari lemari asam. Lemari asam itu bisa bekerja baik itu kalau exhaust-nya bekerja. Nah, jadi pastiin dulu, oh memang menyedot misalnya, memang ada aliran udara masuk. Nah, nomor dua jelas pakai APD yang lengkap, kacamata, gloves, jas lab, ya itu harus. Ketinggian ses yang tepat juga perlu diperhatikan. Lalu kepala tidak masuk ke dalam lemari asam. Pada peletakan lemari asam dianjurkan agar tidak ditaruh di tempat yang banyak lalu lalangnya. Karena kalau kita misalnya ada orang jalan, kita tentu saja ngerasain ada aliran udara yang terbawa oleh orang tersebut. Nah, itu kenapa kita berusaha meletakkan lemari asam ini di tempat yang agak sepi. Nah, kalau alarm berbunyi, berarti ada sesuatu, langsung harus ditutup. Gimana dengan bagian bahan kimia yang tumpah? Nah, semua tumpahan kimia tentu saja harus langsung dibersihkan, sudah pasti. Nah, ini di sini juga penting untuk tahu bahwa lemari asam bukan untuk tempat penyimpanan bahan kimia. Memang kalau memang sebenarnya ada yang namanya chemical storage cabinet, ya, khusus untuk lemari khusus untuk naruh-naruh bahan kimia. Itu juga ada pipanya. Sebenarnya kan mirip sama lemari asam. Kenapa lemari asam nggak boleh? Ya kalau banyak duit nggak apa-apa, taruh sini blowernya nyala 24 jam. Ya bisa juga, tapi ada opsi yang lebih murah sebenarnya di pasaran. Ya kan? Lemari asam bukan tempat penyimpanan. Nah, lalu lemari asam pun itu juga butuh dicek secara berkala, setahun sekali, butuh dicek untuk performanya, apakah masih bagus, apakah kecepatan udaranya masih sesuai standar, di mana standarnya harus lebih besar dari 0,5 meter per second. Oke, ini ada tambahan. Filter apa yang dimiliki lemari asam Douglas? Itu adalah filter karbon. Oke, di sini ini ada final quiz, lemari asam, laminar, dan biosafety. Mungkin saya berikan waktu 1 menit untuk mengisi, lalu saya akan kasih tahu jawabannya. Nah, dari situ kita akan tahu apakah kita sudah sadar bedanya lemari asam, laminar, dan biosafety kabinet ya. 1 menit. Oke, biar nggak terlalu lama ya. Fume hood, aplikasi, jelas kimia. Proteksi produk, tidak. Proteksi operator, ya. Biolog laminar, non patogen. Proteksi produk, ya. Operator, tidak. Biosafety kabinet, patogen, bisa. Proteksi produk, ya. Proteksi operator, ya.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka dari chatting. Ini dari Ibu Mutiara. Pengaruh wastafel yang ada di dalam fume hood itu tujuannya untuk apa? Nah, gini. Pengaruh ini tujuan adanya wastafel karena sebenarnya di lab kimia itu ada banyak penggunaan, misalnya mungkin bukan cuci mencuci tujuannya, tapi misalnya dibutuhkan tambahan air untuk melarutkan. Nah, airnya itu sebenarnya terpasang di dalam juga. Itu sebabnya kita kasih ada saluran air di hampir semua model lemari asam yang beredar di internasional, itu semua akan ada saluran airnya. Nah, gunanya untuk apa? Nah, untuk disambungkan dengan air bersih atau air destilasi yang ada pada lab. Kalau dibutuhkan adanya pengenceran, nah bisa ngambil air dari situ. Nah, bagian bawahnya tentu aja gimana kalau misalnya airnya melebar, nah, tentu aja harus ada saluran pembuangannya. Nah, itu kenapa tujuannya adanya wastafel, tapi memang tidak untuk tujuan mencuci. Kalau tujuannya mencuci peralatan glassware, nah itu nyucinya di luar. Saya lanjutkan pertanyaannya. Oke, jika tujuannya nih, tunggu bentar. Dari Muji Rahayu, jika tujuannya untuk menyimpan pelarut organik yang volatile, flammable, atau asam pekat, sebaiknya memilih yang mana? Nah, ini seperti yang tadi saya ceritakan bahwa ada sebetulnya produk lain yang namanya chemical storage cabinet. Chemical storage cabinet ini memang lemari-lemari yang khusus untuk menyimpan bahan-bahan kimia. Dia ada filter karbonnya. Nah, tapi walaupun begitu, kita tetap harus menyadari perbedaan bahan kimia. Kita tahu bahwa adanya bahan kimia itu banyak macam. Ada aldehid, ada keton, ada asam, ada alkohol, dan ester. Nah, itu memang macamnya banyak. Nah, tapi kita juga tahu adanya cocktail effect. Cocktail effect itu apa? Kalau kita naruh semua kimia, semua jenis kimia menjadi satu, maka uap-uap yang keluar dari botol-botol tersebut itu bisa bereaksi di udara luar, dan itu bisa membuat racun atau senyawa kimia yang lebih berbahaya daripada bahan dasarnya. Nah, itu yang kita mau hindari. Itu kenapa di kimia itu penting untuk tahu memilah-milah bahan-bahan kimia. Alkohol dicampur sama alkohol diletakkan di satu tempat. Keton ya sama, ya gitu kan. Asam pekat ya itu barengannya sama asam pekat lainnya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Ada yang ini dari Rahmat Dini Arni, sering menyimpan pelarut dalam lemari penyimpanan bagian bawah fume hood yang membuat permukaannya berkarat. Bagaimana sebaiknya? Nah, ini balik lagi jawaban yang sama. Sebetulnya lemari bawah untuk misalnya esko, kita bagian bawah memang ada lemarinya, tapi sebenarnya untuk menyimpan equipment yang besar-besar, ya, itu bukan untuk bahan-bahan kimia sebetulnya. Oke, ini dari Muri Arisanti. Bagaimana cara yang paling tepat ketika melakukan proses sterilisasi dengan UV baik pada laminar atau biosafety cabinet? Oke, proses sterilisasi pakai UV. Sekarang saya balik, UV yang dipakai untuk sterilisasi adalah UVC, ya, ada gambarnya. Ya, itu panjang gelombang 254 nanometer. Tapi perlu kita sadari bahwa lampu UV tujuannya hanya untuk mensterilisasi
ruangan kerja atau tempat kerja pada laminar atau biosafety cabinet. Jadi pada prinsipnya tidak untuk mensterilisasi peralatan, misalnya ose, loop, petri dish itu tidak untuk disterilisasi di bawah lampu UV. Itu enggak efektif. Ya, ada autoclave untuk sterilisasi peralatan. Nah, lampu UV hanya untuk bersihin itu loh, stainless steel worktop-nya itu, biar bersih ketika kita kerja. Nah, yang baik gimana? Nah, menurut paper yang ada di kami, itu lampu UV efektif jika pemaparannya 1 jam. Kurang dari itu, efektivitasnya akan berkurang. Lebih dari 1 jam, efektivitasnya tidak akan bertambah. Jadi stuck. Jadi semua organisme, mikroorganisme yang bisa bertahan pemaparan lampu UV 1 jam, walaupun lampu UV dinyalakan 24 jam, ya dia akan bertahan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jika lampu UV ini dari Anggria rotua, jika lampu UV dinyalakan, kondisi BSC tertutup apakah masih safe jika kita berada di dekat alat ini. Jadi semua biosafety cabinet sebetulnya, ini kalau internasional brand ya, memiliki lapisan penyerap UV. Jadi kalau aman, aman, pasti aman. Ya, tidak berarti saya menyarankan jika kita misalnya berdiri persis di depan BSC atau laminar yang sedang di lampu UV dan tangan kita mungkin kebetulan nempel, karena kontak itu kan berarti kan kontak secara langsung, walaupun ada filternya, saya tidak gitu menyarankan hal ini ya, apalagi untuk dilihat langsung pakai mata. Oke, baik. APD operator penggunaan film hood normal, jas lab, kacamata, ya normal lah. Oke, mohon maaf, tapi untuk materi tidak bisa kami bagikan. Akan tetapi kami bersedia untuk memberikan seminar kembali ke perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, kita bisa lakukan tuh seminar tambahan yang Ibu mau, yang Bapak mau. Nah, silakan kontak tim kami yang ada di bagian bawah ya. Terima kasih. Kolom chat juga ada. Terima kasih. Aduh. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, kontak kami aja langsung ya. Ini waktunya sudah habis. Terima kasih banyak.